Ejaan adalah kumpulan aturan mengenai penulisan tanda baca, penggunaan huruf, dan penulisan kata untuk mencegah perbedaan makna. Itulah sebabnya saat menulis kata atau kalimat, kita harus memperhatikan dengan baik aturan yang berlaku seperti yang ada di EYD. EYD adalah panduan yang mengatur cara menggunakan tata bahasa, mulai dari penggunaan huruf, penyusunan kata, ciri baca, hingga faktor serapan. Jadi ejaan adalah unsur yang paling utama untuk menulis sebuah kata atau kalimat. Perkembangan ejaan di Indonesia ada ejaan Van Houten, ejaan Republik, ejaan Pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan baru, EYD, yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ajril Alawi dari kelas 1C dengan NIM 1241 1021 03 0093. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ejaan dari ejaan yang disempurnakan menjadi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, jadi perkembangan ejaan bahasa Indonesia itu yang pertama ada perkembangan dari ejaan yang disempurnakan atau EYD, kemudian diubah menjadi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kemudian diubah kembali menjadi ejaan yang disempurnakan. Nah, ejaan yang disempurnakan ini adalah ejaan yang berlaku sejak tahun 1972 yang disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Masyuri Saleh. Kemudian digantikan oleh PUEBI. Nah, PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia menggantikan EYD pada tanggal 26 November 2015. PUEBI ini hadir untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia dan merespon kemajuan teknologi yang berkembang pesat pada saat ini. Nah, kemudian pada bulan September tahun 2022, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud kembali menerbitkan EYD versi kelima untuk menggantikan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, di antara dua tersebut terdapat perbedaan yang signifikan. Yang pertama itu ada tanda elipsis dalam ejaan yang disempurnakan digunakan dalam kalimat yang terputus-putus. Sedangkan kalau dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yaitu digunakan untuk menulis ujaran. Nah, kemudian yang kedua adalah penulisan kitab suci agama Islam. Ya, kita ambil contoh Al-Quran. Nah, dalam PUEBI ini atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tertulis Al-Quran, ALQURAN. Nah, sedangkan kalau di ejaan yang disempurnakan edisi kelima, penulisan Al-Quran ini berbeda dari penulisan yang ditulis oleh PUEBI. Kalau di dalam EYD versi kelima ini terdapat huruf A, L, strip, Q gede, U, tanda petik, R, A, N. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari PUEBI ke EYD versi kelima. Nah, yang ketiga itu ada aturan penulisan huruf tebal yang tidak terdapat pada EYD, tapi terdapat di PUEBI. Nah, selanjutnya itu yang terdapat di dalam ejaan yang disempurnakan yaitu mengganti huruf Y dengan huruf J untuk melambangkan bunyi Y. Jadi ketika ada suatu kata dengan huruf Y, nah diganti dengan huruf J untuk melambangkan bunyi Y. Misalnya jalan, nah itu diganti menjadi jalan. Terus juga selanjutnya ada ejaan bahasa Indonesia. Nah, menghapus penggunaan huruf KH untuk melambangkan bunyi X. Jadi dulu tuh ada orang ngomong KH, nah kemudian sekarang ganti jadi X sehingga akhir diganti dengan huruf H. Misalnya akhir, itu kan ada hurufnya A, K, H, I, R. Nah, kemudian kita baca itu menjadi akhir. Jadi K-nya itu dihapus. Nah, terus ada bukit, B-U-K-I-T, B-U-K-H-I-T. Nah, kemudian menjadi bukit gitu. Jadi ketika kita ingin menulis suatu kalimat atau kata, hendaknya kita memperhatikan dulu tata cara dan aturan yang baik dan benar menurut ejaan yang disempurnakan agar kalimat kita mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.